Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di Bekasi. Masih bareng gue Putu dan di beberapa episode yang lalu gue ketawa mulu anjir. Mohon maaf ya, ini emang kali ini kita akan tertawa-tawa ria mendengar sosok yang satu ini karena dia pembawaannya ceria sekali. Enggak, sebenarnya ini bukan pembawaan ceria, gue nervous banget. Sudah terdengar ya suaranya. Maaf nih cabai-cabean BKT. Ngomong bentar ya. Jadi di episode ini gue akan ngobrol sama seorang wanita yang dia tuh sama seperti wanita lainnya, punya beberapa pengalaman di kehidupan relationship-nya, di karirnya. Cuma bedanya emang yang satu ini agak ketawa-tawa terus gitu. Dari tadi ketawa, pembawaannya ceria, nervous aja dia ceria. Entah dulu lu bilang gue wanita. Apa Wanita dong? tuh tua. Oh apa dong? Cewek. Cewek. Jadi buat yang udah dengerin, Gadis. kedengeran ya. Iya gadis ya, masih gadis. Gue kenalin aja, ada Rahel. Halo Rahel. Halo. Aku Rahel cabai-cabean BKT. Jadi Rahel ini sekarang profesinya kerja, guys, profesional, as a profesional gitu. Di salah satu company. Oke, company aja ya, Iya. Wak. Jangan lu sebut-sebut company apa bidangnya ya. Ya. Nanti orang-orang pada tahu gue siapa. Tolong, kenapa ngomongnya Betawi banget? Bukan orang Betawi padahal. Kita orang BKT. Bukan orang Betawi tuh ngomong. Oh, karena pergaulan ya. Iya, sebenarnya saya orang Sunda. Sunda. Oh ya? Mm-mm. Sunda asli atau mix? Asli Sunda orang tua. Dua-duanya. Terus kok jadi kayak Betawi gini karena lingkungan? Karena pergaulan gue salah gaul. Gaulnya sama orang-orang Betawi jadi begini bentukannya. Oh, pantesan aja. Nah, mungkin buat yang buat yang penasaran, kok suaranya Rahel tuh kayak Alay-alay. Nggak bilang gitu ya. loh. Sebenarnya suaranya Tadi dikat. Sebenarnya suara dia tuh bagus. Bagus. Tadi ada tuh cuplikan nyanyinya. Gak usah ditampilin ya bun. Lagu itu Balon Koda 5. Gak usah. Tapi emang suka nyanyi? Suka. Oh, suaranya soalnya bagus. Apalagi kode rancang. Tolong ya, aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, gak Jadi, apa-apa. Ini kan buat dewasa kan. iya. Gue mau mencoba dewasa di sini. By the way, sebenarnya pembahasan di podcast ini tuh nggak fokusly membahas tentang hal-hal yang berbau porn atau sexuality. Oke. Atau ya itulah. Kita edukasi aja kali ya kak. Ya, buat ya teman-teman. mungkin edukasi based on experience ya, karena kalau Oke. dibilang edukasi kan kita juga mungkin dibilang pakar juga bukan. Kita sama-sama sharing aja. Terus pengalaman gue juga nggak banyak sih. Ya sosok lah. Ya, oke. Mungkin di episode ini gue akan mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyain ke cewek gitu ya, apalagi cewek yang udah dewasa. Kalau
kita ngomongin di sini konteksnya kan si Rahel ini dia cukup dewasa lah dari segi sikap, sifat, usia itu udah bisa dibilang ini ada cewek dewasa nih. Lu nggak tanya umur gue dulu kali ya? Oh iya, umur lu berapa by the way? Umur gue 36. Umur nomor nih. Oh 38 dong kalau nomor. Oh iya. Oh iya. Aduh tolong. Aduh jangan. Kok lu mama papa udah gesek-gesekin meja sih? Enggak sih. Jangan Iya. dong. Oke, umur. Ntar orang-orang pada berpikir yang jelek-jelek, padahal iya. Lu sudah menikah? Pernah, tapi gagal. Boleh tahu kenapa gagal? Ini kayak curhat ya bunda, tanya bunda. Enggak sih, kalau mau cerita it's okay, kalau enggak pun enggak masalah, santai aja. Ya. Ih, nangis. Oh enggak, Jadi enggak. gini sebenarnya. Nggak nih, agak panas ya di sini ya. Ah, panas. AC-nya nyala nggak sih? Masa sih di sini dingin ah? Oh ya udah. Kayaknya mungkin gue banyak setannya. Terus. Oke, jadi udah pernah menikah tapi gagal. Tadi pertanyaannya adalah kenapa gagal gitu. Ini konteksnya dari pengalamannya Rahel, karena di luar mungkin banyak orang yang udah menjalin hubungan pernikahan terus gagal juga gitu, dan tentunya penyebabnya biasanya beda-beda. Oke. Kalau dari Rahel gimana? Itulah pentingnya kita untuk diedukasi terkait seks ya. Lu kenapa ketawa-ketawa? Gak apa-apa. Ini kan kita Berarti- mau masuk ke materi nih. Oke, berarti the keyword is seksnya dulu ya. Oke. Karena penyebab utamanya adalah itu. Iya. Oke. Jadi gue sama dia ini married. Dia selingkuh, gue selingkuh. Dan kita tuh berdua tuh heart to heart gitu. Kita tuh ngerasa ketika diranjang kita nggak bisa nemuin kliknya. Oke. Terus kita mikir sampai kapan kayak gini. Akhirnya cerai. Sangat mudah. Karena- Itu baru namanya cepat sekali pernikahan. Usia pernikahannya berapa lama? 2 Hari? tahun. 2 tahun? Ya 2 tahun nggak terlalu cepet banget, tapi ya nggak. Iya itu cepet sih 2 tahun sih. Jujur li cepet. Apaan sih? Kok bisa 2 tahun? Itu prosesnya kan selingkuh, sama-sama selingkuh setelah married dua-duanya. Sebenarnya udah ketahuan selingkuh tuh dia duluan. Oh, dia Itu duluan. sebelum married. Oh terus kenapa dilanjutin Gue sampai married? bingung ya. Perasaan gue udah ngerasa gue tuh hot banget gitu kan. Terus kenapa dia masih bisa selingkuh? Gue bingung. Terus habis itu gue kecewa dong. Cewek kan kalau tahu pasangan selingkuh kan ada rasa kecewa. Jadi ketika dia disentuh sama pasangan yang selingkuh ini, dia kayak udah ngerasa males gue. Kayak beda gitu rasanya. Jadilah dia ketika butuh udah nggak mau disentuh nih sama pacarnya, selingkuhlah sama pria lain. Ternyata ngerasain enaknya sama pria lain. Oh, tapi sama cowok sendiri, ketika sama dia, itu kan ada proses pacaran dulu, ya kan? Iya. Proses pacarannya lama gak? Lumayan. Harusnya kalau prosesnya pacarannya lama tuh usia pernikahannya. Sebenarnya gini, ini karena gue yang udah hilang mood duluan sebenarnya, karena gue tahu. Sebelum married maksudnya. Iya, gue ketika gue tahu dia slanky, ya kan, mood gue tuh jadi berkurang untuk having sex sama dia. Tapi dia selama dia sama gue, pas dia menjalani perselingkuhan itu dia masih fine aja sebenarnya. Tapi karena gue udah keburu ngambek, kayak feel-nya udah beda gitu loh. Cewek udah tahu duluan pasangan selingkuh, jadi kayak setengah hati gitu melayaninya. Oh, nggak total. Nggak gitu. total. Setelah tahu ya. Sebenarnya kalau gue nggak tahu sih seharusnya sih fine aja ya. Mungkin boleh. Karena awalnya dari gue juga kalau dari gue ngeranjang, awalnya dari gue ketika gue tahu dia slanky, ya. ya gue jadi agak berubah diranjang. Kayak jijai gitu loh. Menjaga lah, kayak ada yang dibatasin ya. Iya, agak-agak jijai dan ilfeel jujurly. Terus ya udah lama-lama ya mungkin dia ngerasa sama gue juga, jadi guenya karena gue berubah dia jadi nggak puas, ya dia selingkuh lagi sama cewek lain. Tapi dia tidak mau meninggalkan gue waktu itu. Kalau gitu berarti harusnya, tapi nggak ada kesepakatan tuh, maksudnya di jalan tengah enaknya gimana ya? Dia tuh sebenarnya sih gue udah minta pisah tuh udah lama.
dari pas tahun-tahun pernikahan tuh gue udah pengen udahan gitu. Wow. Tapi dia nggak mau. Tapi gimana sih kayak yang, tapi biarpun gini ya, namanya tipikal cewek ya, biarpun dia bilang mau pisah, mau putus, mau udahan, tetap aja sebenarnya dalam hatinya pun sebenarnya nggak ikhlas kalau pisah. Jadi nggak dieksekusi juga langsung gue ngasih keputusan apa kayak ke pengadilan gitu langsung minta cerai, enggak. Jadi memang banyak pertimbangan juga tuh. Oh, berarti prosesnya juga sebenarnya mungkin dia malas prosesnya juga kali ya. Kayaknya nggak menarik ya obrolan orang-orang dewasa kayak gini ya. Kayak kurang bitch nggak sih gue? Kurang bitch lagi. Oke. Ya mungkin kan kita coba, makanya tadi kan kita coba mengawali obrolannya, ternyata udah married nih. Terus. Ternyata sudah married dan ternyata gagal, dan setelah perceraian sudah beres tuh kasusnya dan nggak pernah kontak-kontakan lagi tuh sama sekali sama dia. Kontakan sih ya. Say hello doang. Saya lo aja sih. Tapi ketemu gitu atau jalan? Enggak. Karena emang sama sekali hilang tuh interestnya, udah lost aja. Dia sih ada usaha pengen balik lagi sama gue, cuman guenya gimana ya? Mungkin karena aku udah ngerasain lebih enak daripada dia kali ya. Kenapa sih yang selalu dimention tuh lebih enak. Emang lu se apa ya, maksudnya setinggi itu standar enak lo gitu? Enggak juga ya. Gimana ya? Dibilang tinggi apa enggak? Terus lu nemu enak ini kan lu sama mantan suami udah pisah. Terus sebelum nikah lu pacaran sama dia, lu juga nggak bandel kan, maksudnya nggak selingkuh sana sini kan? Tapi gue diperawanin sama dia loh. Oh iya. Tapi pas masih pacaran. Oh. Gue tuh sampai SMA tuh gue masih bisa menjaga keperawanan gue. Oke. Gue tuh nggak nakal. Iya, percaya. Percaya. Jadi tuh gue dulu sekolah unggulan, ranking, ya kan, masuk ke kampus pun yang lumayan oke gitu. Jadi ya bener-bener gue hilang keperawanan, gue mulai nakalnya tuh pas bener-bener kuliah. Sama dia awalnya. Sama dia. Emang kenalnya di kampus ya? Di kampus. Tapi dia juga bukan orang nakal sebenarnya. Sama-sama alim. Oh, ya kan? Terjerumus dalam kenikmatan kamar kos-kosan. Berarti sampai di titik pernikahan lo ini ngomongin timeline lo ya. Setelah lo bercerai, lo sama sekali belum pernah berhubungan seksual dengan pria selain dia. Setelah sampai menikah? Oh, nggak ada. Nggak ada, oke. Baru mulai. Tapi kalau deket ada. Jadi pas gue emang sok cantik orangnya dari dulu ya. Dari zaman sekolah juga sok cantik. Sebenarnya nggak cantik juga. Jadi kalau ketika gue punya pacar, jadi kalau misalkan ada orang deketin gue tuh gimana ya? Kayak emang tipikal gue juga ekstrovert kayak begini ya bun. Jadi kayak ya gue senang berteman aja gitu. Tapi itu selingkuh nggak sih masuknya? Tapi nggak sampai seks ya. Cuman jalan-jalan doang. Iya, ini juga apa ya? Ini sering banget jadi perdebatan. Tadi pertanyaan lo apa sih? Gue lupa deh. Definisi selingkuh. Enggak, gue tanya kan. Tadi kan lo nanya selingkuh ya? Enggak, gue tanya lu mulai. Sama cowok lain apa enggak? Gitu-gituan. Nggak ada. Iya. Selama pacaran. Oke, kita coba. Gue gitu-gituan sama yang selain dia tuh setelah gue tahu dia begitu. Iya, sip. Nah, jadi kan ada kekecewaan. Soal selingkuh kan. Nah, selingkuh itu definisinya emang tiap orang beda-beda. Cuma yang coba gue tangkap di banyak orang itu adalah selingkuh, kebanyakan ya, mostly didefinisikan kalau lu sudah meletakkan hati, pakai hati lah gitu. Tapi di beberapa orang itu mendefinisikan ketika lu jalan sama orang dan lu sudah punya komitmen dengan orang lain gitu ya, maksudnya pasangan lu jalan sama orang lain pun tanpa izin dari orang yang dari pasangan lu maksudnya, itu udah bisa dianggap selingkuh. Makanya beda-beda orang nih, beda-beda definisi, tergantung subjektif. Kalau di KBBI ya lain cerita lagi tuh. Tapi kurang lebih yang gue banyak tangkap adalah ya ketika lu sudah membohongi pasangan lu dan lu lagi ada komitmen kan dengan pasangan lu jalan sama orang lain, entah itu lu chatting-chattingan tanpa sepengetahuan pasangan lu, itu dianggap selingkuh. Atau versi 2-nya ya lu main hati lah gitu. Atau makanya sering perdebatan begini nih. Oke, kalau lu ngewe, misalnya lu ngewe tapi nggak pakai hati, itu selingkuh nggak gitu? Itu banyak banget tuh yang bilang, selingkuh apa enggak gitu. Ya tergantung masing-masing orang, makanya gue bilang. Oke.
balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Berarti setelah lo cerai, pada akhirnya lo kan mulai nih selingkuh sama laki-laki lain. Dan proses cerai belum selesai kan? Iya. Terus lo udah kenalan sama orang-orang lain gitu. Lo emang kenal, emang nyari gitu. Gak nyari sih. Gue bukan gimana ya? Enggak, ketika gue tapi beneran loh. Yeah. Gue nggak ngerti ya di Jakarta ini. Kayaknya orang nggak ngelihat status lu udah nikah apa belum, tapi digas-gas aja sama cowok-cowok di Jakarta. Iya nggak sih lo? Wow, digas-gas, oke. Gas-gas maksudnya kayak yang mereka tahu mungkin gue udah married, tapi digas-gas aja. Dan cewek nih, apalagi kayak gue lemah gitu kan. Masa sih lu lemah? Maksudnya ketika dideketin sama cowok, dikasih hal-hal yang manis-manis, kan kita juga sebagai cewek ya happy lah, apalagi pasangan kita nggak bisa memberikan itu ke kita. Jadi ada yang mengisi kekosongan perhatian, terus apa ya, kasih sayang, kenikmatan, ya kan? Dan itu cuma ada di satu orang yang lo selingkuh itu. Waktu itu, iya. Dan gue orangnya baperan. Oh iya. Jadi tuh gue tuh kalau gue udah having sex sama orang, pasti gue bakal baper. Oh iya. Karena gue pun kalau having sex sama orang itu tuh gue kayak nggak sembarangan. Maksudnya gue tuh nggak akan mungkin gue nggak akan mungkin mau menyerahkan apa ya itu gue. Aduh gue deg-degan ngomong. Ya MMK gue. Lebih halus ya. Ke orang yang gue nggak ngerasa struck, gue ngerasa cocok. Dan intinya kan kalau struck cocok itu kan pasti ada yang gue sukain kan. Iya, betul. Ada hal yang bikin gue nyaman. Nah itulah sumber kebaperan. Cewek itu kalau menemukan kenyamanan, terus perhatian, serak tuh kayak kecocokan, paham. Dan kenikmatan, baper lah tuh pasti. Oh gitu. Baru si cowok itulah yang akhirnya selingkuh nih, dianggap lo anggap selingkuh ya, karena lo masih proses perceraian belum selesai. Sama dia lu jatuhnya nggak pacaran tapi? Pacaran. Sampai proses pisah lu masih pacaran? Umurnya di bawah gue 3 tahun dong. Oh. Iya, ya ampun. Dia usaha banget. Dia tuh deketin gue dari gue sebelum married. Dari gue sebelum pacaran malah. Wow. Kenapa nggak diambil? Karena gini, gue dulu tuh kan anaknya belagu. Kayak sosok akademis gitu kan. Wah. Ketika SMA, gue melihat itu kan pas gue sekolah ya, dia suka ngechat-chatan gue di Facebook dulu. Itu gue nggak terlalu respon karena gue ngelihat dia tuh terlalu gaul. Jadi kayak sorry ya, anak mobil gitu gue nggak suka. Dulu jam-jaman SMA tuh kayak apa sih gitu. Padahal keren loh. Gak tau, gue nggak suka men. Beda ya. Gue tuh nggak suka mantan gue bisa-bisa aja. Yang penting gue nggak suka sama orang tuh terlalu show off soal harta orang tua. Gue nggak suka. Apalagi harta orang tua ya. Menurut gue tuh yang seksi itu adalah cowok-cowok yang pintar. Menurut gue saat itu. Sekarang udah beda urusan. Ya. Gitu. Terus pokoknya intinya dia masih komunikasi kan, usaha tuh si Brondong ini. Jadi kayak sih dia penasaran ya. Jadi ketika gue lagi kosong-kosongnya nih hati ya kan, dia memperhatikan gue kayak pokoknya dia memberikan hal-hal yang gue nggak bisa dapat dari pasangan gue. Baper lah. Akhirnya ya udah, nggak ada tembak-tembakan sih, cuman ya udah ngalir aja. Jadi dia hampir tiap hari ketemu gue. Jadi dia men-treat gue memang kayak pacarnya. Terus dan dia memperkenalkan gue ke circle dan keluarganya itu gue pacarnya dia. Padahal gue masih married men. Wow. Oh gitu. Sampai proses pun dia masih ada sama gue kan. Wow, berapa lama berarti menjalin hubungan? Tapi gini, gue pun berpikir tuh ketika gue jalanin sama dia, gue tuh berpikir gue akan serius juga sama dia sebenarnya. Nggak akan berpikir, gue tuh nggak akan mau nikah sama dia juga sebenarnya. Nah, lo punya pikiran gitu juga? Soalnya biarpun dia pengen gue nyaman, gue tuh orangnya logik banget tuh, tau gak sih lo? Kayak yang gue melihat dia tuh dari keluarga yang punya. Maksudnya orang tuanya orang punya lah. Tapi gue ngeliat dia tuh kayak apa-apa masih ngandelin orang tua. Jadi gue ngelihatnya kayak nggak cocok aja buat jadi pasangan gue gitu. Takut buat bisa serius berdiri sendiri ya. Nah itu maksud gue. Maksud gue kayak sampai kapan lo mau ngandelin harta orang tua lo, ya nggak sih? Kaya banget ya. Ya di daerahnya sih orang tuanya cukup dikenalan. Gitu. Ya
Ya wajar lah kalau dia kayak gitu. Anak mobil. Ah ya Allah, jijik kalau banget gue. banyak tuh cewek-cewek yang suka kayak gitu bahaya juga tuh kalau suatu saat misalkan jadi sama dia terus dia kan dengan uang yang Tapi mungkin kalau- banyak bisa aja mau Tapi kan itu harta orang tuanya, men. Maksudnya sampai kapan lo bisa mengandalkan harta orang tua lo? Dulu gue enak sih, dia tuh ya Allah bener-bener royal banget. Gue tuh kayak pacaran sama Gadun, tau gak lo? Gue dulu ngekos kan. Iya, gue ngekos dibayarin sama dia. Wah, biaya hidup segala Iya. macem. Terus dia kan ada mobil. Maksudnya dia tuh kayak lu pakai mobil gue deh gitu. Wow, Gitu, men. gils dikasih bulanan juga nggak tapi? Nggak pelit sih, tapi nggak yang setiap Ya, bulan nggak gitu, langsung enggak. dikasih jatah ya. Enggak. Tapi orangnya nggak pelit lah. Bener-bener nggak pelit sama sekali. Wah, Tapi jatuhnya gue dibayarin sama orang tuanya sih, bukan dibayarin sama dia. ya Saat cuma itu. lewat dia aja. Soalnya saat itu tuh dia bener-bener gue ngeliatnya kayak aduh lu kok gue gemes gitu ya, lu nggak kerja nggak ada semangat buat bikin sesuatu yang menghasilkan tapi masih gini sama orang tua. Dia nggak kerja juga maksudnya? Waktu itu belum, tapi sekarang sih udah sih. Oke. Berarti setelah sama dia kan berapa lama tadi jalanin sama dia? Setahunan ya. Ya nggak lama juga, setahunan doang. Kalau di irisan sama perceraian mah Iya, ya setahunan, tapi maksud gue setahunan itu berkesan ya. ya endingnya tuh gue malah ilfeel. Karena itu tadi ya, karena lo nggak bisa nerima dia dengan apa yang dia lakukan ya. Ada lu tahu nggak sih? Gue nggak ngerti ya. Kata dia tuh gue enak. Ini nggak bisa ini. Gue bingung Lo ngapain masih nyari gue? Jadi tuh dia tuh kan gue putus sama dia kan putus pihak nih. Gue yang mutusin tapi dia nggak pernah mau putus. Sampai gue ada nunjukin kan chatnya kalau yang dia tuh sampai ngancam-ngancam gue, ngancam-ngancam pengen dobrak pintu gue, sampai dia ngubungin keluarga gue dong sama orang-orang di kantor gue. Aduh serem banget kalau udah kayak gitu sih. Iya, itu bener-bener Sampai mau dobrak itu udah ngeri. itu di 2019. Sampai detik ini dia masih usaha mau ngajak ketemu gue. Ya temuin aja, mungkin cuma pengen ketemu. Enggak, soalnya terakhir kali gue ketemu dia, ada yang bikin gue ilfeel. Apa? Gue dipaksa, men. Jatuhnya diperkosa ya. Oh. Jadi maksud gue gini loh, ya lo kan kalau lo pengen having sex sama orang, kan dibilang dia kangen sama gue nih, dia pengen ketemu. Oke, gue ketemu sama dia. Tapi ternyata yang dikangenin tuh ya itunya. Jadi dia tuh, tapi dia maksa, ngerti gak sih lo? Yeah. Ya orang mah bikin mood gue enak dulu kayak ya kan. Iya, dia langsung gitu aja ya. Dan itu keadaannya tuh gue nangis. Jadi pas gue gituin namanya, gue tuh nangis karena gue dipaksa kan. Terus pas abis gitu-gituan nih, kan gue nangis nih, masih nangis nih. Terus gue bersih-bersih kan. Dia minta lagi, men. Loh? Iya. Terus gue ancam dia kan, lu pulang nggak? Kalau nggak gue teriak. Gue sebenarnya cuma ngancem, gue nggak mungkin teriak soalnya kan itu kan kos-kosan. Kalau gue teriak itu tetap gue yang salah karena gue menerima tamu malam-malam, ya kan. Dan ya itu intinya tuh gue ngancem aja sih, mau teriak. Terus dia keluar, terus dia nunjuk muka gue sambil bilang munafik loh. Buset. Ya, Tapi pantesan abis aja itu, ilfeel. iya abis itu kan udah tuh sempat dia ngilang sebulan, terus dia ngubungin gue lagi usaha tuh sampai detik ini. Dari tahun 2000, berarti udah 2 tahunan ini dia masih usaha mau ketemu gue, tapi gue memang pindah dari kosan itu sengaja karena gue takut. Makanya udah nggak di tempat situ lagi. Dan gue juga untungnya udah pindah kantor saat itu. Oh, dan dia nggak tahu ya sekarang? Dia tahu kantor gue. Wah. Ya asalkan nggak rese sih. Kalau rese tuh males banget sih. Rese sih. Sampai ke kantor-kantor segala. Iya, sampai hubungin keluarga itu parah sih. Cuma gara-gara sange doang. Gila loh. Gara-gara sange ditolak gitu tuh, sampai ngubungin orang tua, ngubungin orang-orang kantor. Serem banget. Iya gara-gara kan, sange ya doang. Allah. Di situ gue jadi agak-agak takut untuk deket sama laki-laki. Gara-gara si cowok itu. Ya. Takut ketemu orang gila kayak gitu lagi. Terus gue pikir-pikir, ya sih dia yang dia effort dari ya udah lama kan dia ngechat gue, tapi akhirnya baru deket pas gue udah married. Itu benar-benar gak gue balas loh chat dia di Facebook. Wow. Tapi lu selama jalanin sama dia lu nggak ngerasa klop, atau maksudnya lu kan juga explore, lu seksual
seksual life-nya sama dia fine aja. Dia nih siapa, yang mana nih? Ya ini yang ini. Yang berondong ini? Emang ada banyak. Enggak, maksudnya yang berondong ini apa Ya, ini laki yang gue ini. yang kemarin? Yang laki kemarin kan lu bermasalah Iya. karena dari hati juga udah nggak ini. Tapi kan sama cowok ini bener-bener lu menggebu-gebu. Iya, kan gue udah bilang, gue tuh kalau gue udah gitu-gituan, gue pasti baper. Udah pasti sama dia terus. Oh. Dan gini loh, kalau gitu-gituan sama orang yang kita sayang, karena waktu itu gue sayang ya sama dia ya. Memang karena gue ada perasaan, karena dia juga care, baik gitu kan. Awalnya, sebelum akhirnya dia freak ya. Nah kan karena ada perasaan sayang, jadinya ya enak-enak aja gitu. Oke. Tapi lu nggak terlalu banyak. Kan kadang gini, misalkan lu udah berjalanin sama cowok gitu, terus lu explore semuanya lah. Explore, gue nggak se-explore itu sih jujur ya. Gue tuh bukannya belagu ya, tapi bener-bener gue tuh kadang-kadang ngomong gede doang, Wak. Nih kayak misalkan nih gue nunjukin ke orang tuh gue tuh so jago, tapi gue tuh sebenarnya ciut kalau eksekusi. Gue tuh kayak ragu-ragu, deg-degan. Gue tuh kayak yang aduh, iya nggak ya gitu loh kayak. Masa sih? Karena gue takut gue baper. Gue tuh tahu gue tuh baperan orangnya. Emang gitu sih. Terus gue tuh kayak yang ya, tapi gini loh, kecuali kalau dari awal udah dikasih penjelasan, disclaimer. Ya. Gue pernah punya FWB-an, gue pernah punya gitu. Maksudnya dari awal udah di disclaimer, oh kita nggak pacaran ya FWB-an. Oh tapi gue, jadi kalau gue pengen gue sama dia terus, gak sama yang lain. Tapi gue mencoba menjaga perasaan gue. Walaupun tuh sebenarnya baper sih ya baper. Cuman gue menjaga itu karena gue mikir beda agama. Terus juga dia punya pacar. Tapi berhenti tuh setelah dia akhirnya nikah sama si pacarnya. Ya udah kita nggak ada komunikasi lagi. Oh. Gitu. Karena gue sakit hati juga sih sebenarnya. Gue udah keburu baper. Wah. Tapi dari sekian banyak yang mana yang menurut lo kayak ini, aduh gue gak bisa lupa karena ini pasti ada kan? Oh ada. Wah, diingat-ingat dulu coba. Ada. Yang mana? Ada si anjing. ada. Duh gue gak enak mau ceritanya. Kenapa gak enak? Soalnya ini random banget sih. Kok random? Ya itu. Kenapa random? Itu. Gue jadi nge-skip nih otaknya. Tadi lo ngomongnya apa sih? Anjing, gue minum dulu deh. Ya udah sok atu. Tadi lo apa? Nanya apa? Minum dulu. Tadi lo nanya apa? Someone yang menurut lo ini gila banget dan gue gak bisa lupa gitu. Oh iya itu lagi. FWB-an gue itu lagi. Oh itu yang benar-benar gak bisa lupa. Iya, orang Medan. Orang Medan, gak tau kenapa ya. Kenal dari mana? Hah? Kenalnya dari mana? Dari sebuah aplikasi. Aplikasi apa? Ya udahlah. Yang dating apps gitu ya? Iya. Oh iya, lo kenal dari situ. Terus lu langsung ketemu, and then lu merasa klop lah gitu. Terus lanjut. Iya lanjut. Terus dia memang sebenarnya ada omongan ke gue juga sih, dia baper, tapi dia punya pacar. Terus dia juga. Tapi dia di Medan loh. Orang Medan tapi di sini. Terus ya dia udah ngomong juga, dia juga baper, tapi dia mencoba memberi pengertian. Tapi kita nggak bisa juga, kalaupun gue single kita beda agama gitu. Terus keluarganya adalah agama yang taat gitu. Wow, sangat taat. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Apa? Anak domba ya? Anak domba. Gimana sih? Anak Tuhan aja. Anak Tuhan aja juga. Gitu Bun. Berarti dialah yang benar-benar sampai sekarang kalaupun dia ngechat lo minta terus lo kasih. Iya. Harus ada. Enggak sih, enggak. Oh, jadi enggak, setelah dia ada lagi mantan. Oh, ada lagi. Isi berapa tuh? Banyak banget. Itu kan bukan FWB-an. Yang FWB-an kan bukan mantan. Oh, enggak dihitung. Jadi ya? di salah-salah gue FWB-an sama dia pun, gue di tengah-tengah itu ada gue punya pacar. Oh,
ya nggak apa-apa juga ya kan, sama dia nggak komit juga kan, atau punya pacar juga. Tapi kan gue nggak tiap hari ketemu juga pas masih sama dia itu. Tapi pacar tahu Apa? kalau misalkan deket sama cowok lain gitu, FWB. Enggak dong, gila lu ya. Ya enggak, siapa tahu kan ada yang terbuka gitu loh. Enggak. Ada yang mungkin open relationship kan, nggak tahu. Tapi mantan gue yang kemarin, Hah? gue tahu tabir hitam kehidupan dia ya. Dia tuh simpanan tante-tante loh. Waduh. Jadi mantan gue yang kemarin, yang terakhir, Udah mulai skip nih kayaknya. Udah diulang-ulang ngomong ya. itu dia, gue bingung sih kenapa. Waktu itu gue mikirkan, kok dia mau ya sama gue gitu. Gue orang insecure banget sih jujur. Soalnya dia ganteng banget. Terus jadi gue pertama kali ketemu sama dia itu kan niat gue cuma minta temenin makan. Gue juga ketemu di dating apps. Oh iya, oke. Gue tuh cuma minta temenin makan doang, kayak makan yuk, gini gue nyari temen makan. Disamperin lah tuh, gue dijemput lah, makan kita. Jadi pas abis makan, lagi makan nih, terus dia dihubungin sama temennya, mau diajakin ke Holy Wings waktu itu. Oke. Waktu itu gue belum pernah ke Holy Wings, men. Waduh, baru pertama kali. Pertama kali ke Holy Wings tuh sama dia. Norak banget ya gue. Sumpah demi Allah. Iya, gue tuh iya, kayak yang iya. pas dia nelfon temannya, dia udah nolak tuh. Nggak bisa bahas segala macam gitu, intinya nolak. Terus gue bilang kan, pas dia habis nelfon, ke Holy Wings yuk, aku pengen tau Holy Wings gimana, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya dia nelfon temannya lagi, oke deh, dia nyusul ke Holy Wings sama gue. Pas mau turun dari mobil, dia bilang sama gue, nanti kamu bilang sama teman-teman aku, kamu pacar aku ya. Jadi kayak kita baru 3 jam ketemu, terus dia langsung ngenalin gue ke teman-temannya, gue pacar dia. Terus gue sempet berpikir gini, anjing mimpi apa, gue mana ganteng banget. Terus gue ngeliatnya tuh dia kayak wow gitu loh. Maksudnya dari kendaraannya kan kelihatan ya. Oh, the whole dia as a person sama apa yang dia punya tuh wow gitu. Gue ngeliatnya ya. Iya, saat itu kayak yang waduh, ini kayak atletis gitu badannya, terus ganteng, terus dari kendaraannya juga oke. Gue bukan materi, gue hanya mendescribe ya. Makanya gue berpikir kayak gini, anjing, gue mimpi apaan nih? Tiba-tiba diklaim jadi pacarnya orang gitu kan. Ketemu lah sama dia gini, ketemu lah ke Holy Wings, kita ketemuin sama temen-temennya, ngobrol gini, mabuk lah gue. Mabuk karena memang dari awal first impression gue udah yang kayak anjrit, kayak yang gue dengkul gue lemes, ngerti gak sih? Kayak yang gue udah suka dari awal ketemu. Wah, ayolah. Kayak yang aku buat kamu mas gitu. kayak yang gitu. Terus ya udah, pulangnya dibungkus gue ke apartemen dia. Terus gue ngeliat anjrit, apartemennya juga bukan apartemen daerah yang bukan modelan Kalibata. Yang bagus ya? Yang bagus. Gue langsung berpikir makin anjrit, wah kok. Wow. Gue sempat pikiran gini juga loh, paling juga ntar dia ngilang. Itu pertama kali lu ke apartemen dia berarti sudah dalam keadaan mabuk. Pertama kali ya? Iya, hari pertama ketemu. Oh, langsung? Iya. Wow. Gue dibawa pulang ke situ. Oke, terus? Tapi kan gue udah bilang dari awal, gue tuh udah serak gitu. Kayak di situ tuh gue udah, jadi dia bisa treat gue dengan oke banget waktu itu. Dan gue sempat berpikir gini loh, kayak yang ntar juga paling hilang. Masa sih dia mau gue? Itu insecure gitu gue. Ternyata besoknya dia hubungin gue lagi, jemput setelah lagi. Kejadian di malam itu. Itu malam itu kejadian akhirnya. Jadi kayak akhirnya setiap hari gitu ketemu. Sampai gue tuh nginep di apartemen dia, sampai gue bawa barang-barang gue seminggu gitu. Lama-lama ya udah. Jadi memang ngeklaim gue jadi pacarnya, tapi nggak ada tembak-tembakan ya. Iya. Yang dia sama teman-temannya gue diajak. Berlangsung lah setahun. Tapi sama setahun itu dia ada ketahuan beberapa kali selingkuh. Tapi gue masih kayak nerima dia aja gitu loh. Karena gue ngerasa dia the one gitu. Kayak yang dia tipu gue banget. Jadi gue nerima aja ketika dia selingkuh. Dan gue kayak udah kebal gitu loh, karena dulu juga diselingkuhin kan gue. Oh, udah pernah ada pengalaman sebelumnya ya? Wow. Tapi dia masih chattingan sama gue sih sampai sekarang. Ya udahlah. Tipe cowok lu tuh kayak gimana sih? Tipe cowok
Ya kan tiap Gak orang tau, punya gue tuh tipe-tipe. random, gue tuh kayak yang penting bisa bikin nyaman aja. Random. Iya sumpah. Jadi nggak punya kriteria khusus yang wajib. First impression itu penting banget sih. Yang pasti kalau ketemu pertama tuh harus harum. Ini Iya. ngomong dulu ya, kalau di runut Iya. yang gue suka. Ya. Terus pas ketemu harum, pas ngobrol nyambung. Ada yang ngobrol nggak nyambung gitu. Gue paling gedek ya kalau lagi ngobrol terus nggak tau ya, gue nggak terlalu suka sama orang terlalu pas ngobrol tuh show off soal yang nggak penting. Nggak pentingnya tuh gimana dulu nih? Nggak penting. menurut Susah lu dideskripsiin. Gue pernah ketemu orang begitu tapi gimana? Yang dijelasin apa? Yang dia jelasin. kayak yang gue tuh di pertemuan pertama tuh nggak penting untuk dibahas gitu. Kayak maksudnya kalau lu punya sesuatu, lu nggak usah diomongin di awal. Kayak ya udah ngalir aja, ntar juga gue tahu sendiri gitu sih. Kayak misalkan, gue pernah menang Olimpiade Kimia. Gitu, Kayak gitu. kayak gue pernah berak di jalan terus nggak ada, di skip Itu sih Ini nggak nyambung. nggak usah dibahas juga udah ilfil sih. Ilfil enggak sih, gue nggak ilfil sih sebenarnya kalau pembahasan itu. Orang India ya. Yang ini nggak boleh rasis loh. Parah banget sih. Diceritain di kantor gue tuh semua India kan tagnya. Jadi emang benar faktanya kayak gitu di sana. Kenapa? Berak orang tuh kalau mau pup tuh pagi-pagi subuh di tengah jalan. Kayak misalkan jam 4 subuh orang keluar semua mau pup di jalan. Jadi ada jam khususnya kalau mau pup di jalan, karena kan kalau udah siang tuh rame jalan. Jadi kayak pagi tuh udah jam jamnya pup di tengah jalan gitu. Hah, tengah jalan? Iya. Pakai pasir? Kayak Enggak. kucing-kucing gitu? Enggak, masih mending kucing Enggak. pakai pasir ya. Pulang langsung aja gitu keluar. Udahlah jadi bahas-bahas pup. Anjing. Emang parah di sana. Tapi balik lagi ya. Gue tuh ya gitu. Gue memang dari dulu tuh nggak suka sama orang terlalu show off. Kayak contoh misalkan dia membanggakan harta orang tuanya. Nggak tau ya, dari zaman sekolah dulu tuh gue kayak yang menurut gue nggak banget aja cowok gitu. Gue tuh lebih senang kayak cowok ya lu naik angkot, naik motor, tapi lu bisa, gue ngeliatnya lu pinter, ngomongin public speakingnya di sekolah tuh oke. Apa ya, becek aja gue asik. Itu kan ini gue ya. Gitu banget motongnya. Kirain mau ngomong apa itu tuh mungkin fetish gue kali ya. Gue tuh seneng banget sama, gue tuh kalau ngeliat orang smart tuh langsung sapioseksual. langsung lemes. Tapi untuk yang mantan gue yang gue belum cerita tahu tadi yang mantan gue yang ternyata dia simpanan tante. Maksudnya ex ya. Iya, bekas. Jadi udah tuh kan setahun tuh pacaran. Ya. Jadi selama setahun pacaran itu, balik lagi nih ya. Iya. Selama pacaran itu dia tuh ketahuan selingkuh berkali-kali, tapi gue masih maafin. Oke. Sampai akhirnya terbukalah tabir, dia udah mulai open sama gue. Jadi dia mulai ngomong. Dulu tuh awal-awal dia kenal sama gue kan, gue tahu dia pengusaha, dia ada usaha kontraktor gitu. Oke. Gue kayak yang wah keren nih gini. Terus dia bilang dulu tuh S1 bukan S1, pokoknya intinya dia sempat kuliah dia bilang gitu kan, di teknik sipil lah apa gitu. Ya. Terus sampai akhirnya dia mau jujur-jujuran sama gue. Mungkin karena dia juga ngerasa udah capek. Umur dia tuh udah 36, kayak udah cukup, udah kayak harusnya nikah gitu loh. Umur dia 36, sekarang 37. Jauh ya, lumayan ya. Iya. Lumayan. Makanya gue dulu mikir kan, nih orang umur segini kok belum nikah. Padahal maksudnya gue gini, dia tuh gak jelek pertama. Terus dia orang berada juga yang gue lihat ya awalnya. Ya lumayan lah, maksudnya nggak parah. Harusnya kan cewek kan pasti banyak pasti ngomong banyak dia nih. Iya. Kok dia nggak nikah? Gue pikir gitu kan. Terus akhirnya sampai suatu ketika dia ngomong sama gue jujur-jujuran, karena dia ngerasa kayaknya gue mau nerima dia apa adanya. Karena kan gue selalu nerima dia setiap dia ketahuan selingkuh, gue selalu maafin terus kan. Gue tuh selalu kayak iya nggak apa-apa, mungkin aku yang ini, iya nggak apa-apa. Gitu, bodoh ya gue. Iya. Kalau ditanya gitu ya gue nggak sih. Kayak udah sak gitu loh, kayak udah. Tapi terlepas dari itu tuh gue ngerasa wajar, soalnya dia tuh ganteng, dia tuh gini. Gue selalu berpikir gitu, gue selalu ngerasa gue tuh insecure sama diri sendiri gitu loh. Wajar deh dia gitu, tapi kan dia baliknya sama gue, ngerti gak sih? Ya, udahlah dia mau kemana-mana terserah deh, tapi dia baliknya sama gue. Wajar kok dia gitu-gitu, kan dia punya duit, gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak toh dia ujung-ujungnya cewek-cewek ini juga taunya dia pacar gue. Cewek-cewek ini pada tahu gue pacar cewek ini tuh tahu dia tuh pacar gue, karena dia suka update gue kan. Pasti kan? Ya. Paham sih. Berarti dia open juga ya ke orang lain ya.
emang ceweknya juga sih. Ya sama-sama mau sih. Ya gimana sih? Iya sama kayak open relationship lah, lu boleh sama siapa aja yang penting. Tapi gue mencoba menutup mata. Dia nggak jujur. Kan gue tahu sendiri akhirnya. Tapi lu validasi nggak ke dia? Ini siapa gitu? Ya dia lebih galak daripada gue kalau gue. Oh. Jadi misalkan dia ketahuan nih, gue nanya, dia bakal lebih galak men. Jadi kan gue tipenya gue nggak mau ribut. Kayak oh ya udah, gitu aja udah. Gue nggak mau ribut. Jadi pas gue tahu, gue jabarin kan, ini gini. Terus dia malah marah balik, punya alasan kayak, ini ceweknya kok yang gini. Oh ya udah, gue nggak akan detailin lagi. Padahal gue tahu dia nginep di apartemen tuh cewek, terus ketemuan, ngapain aja tuh ada di chat ya. Lu bacain semua tuh detail-detailnya. Iya kan dia goblok ya, lagi nonton YouTube pakai handphone ketiduran. Ya, celah lah. Dewa kepo gue muncul. Lagi kepoan. Gue baca-baca. Semuanya. Wow. Itu gue nangis sih. Lu nangis terus di depan dia tahu lu nangis. Iya nangis. Dan dia cuman ngapain sih buka-buka handphone gitu. Oh. Jadi dia galak gitu. Ya, malah jadi dia yang galak, malah jadi dia yang marah. Dia marah sama gue gara-gara gue buka handphone. Padahal kan gue nangis, dia nggak peluk gue, nggak apa. Wah. Udah dulu, gue belum selesai cerita. Oke, go on. Terus abis itu sampai suatu ketika dia cerita sama gue jujur-jujuran. Dia tuh sebenarnya bukan lulusan, dia cuma lulusan SMA. Dia tuh dulu adalah PT di salah satu ya tempat namanya? Gym lah ya. Tempat gym. Terus dia ketemu lah katanya sama tante-tante di situ. Terus dia dimodalin, dibeliin ini, dibeliin itu, dimodalin usaha segala macam. Sampai kayak sekarang dia bilang gitu kan. Tapi aku udah nggak ada kontak-kontak sama dia lagi. Tapi akhirnya aku tahu dia masih kontakan. Masih di tempat transferan juga gue tahu. Bohong lagi dia. Iya. Terus habis itu tapi dia sih ngeklaim sama gue, enggak kok, dia nganggap aku udah kayak anaknya sekarang. Ya lu nggak bisa, lu pernah jadi simpanan dia, lu udah pernah ngenteau sama dia, terus lu bilang sekarang dia udah kayak ibu lo, milf maksud lo apa gimana sih? Gue nggak kayak gue tuh kayak mencoba untuk menerima alasan dia, tapi sebenarnya nggak masuk gitu kan di nalar gue. Tapi ya udah, karena emang juga intinya gue adalah orang yang goblok, jadi gue terima aja. Sampai yang bikin kita putus tuh gara-gara dia ngelamar gue. Putus kok gara-gara ngelamar? Iya, dia ngelamar gue secara personal. Dia bilang, aku pengen nikah sama kamu, balas segala macam. Jadi dia udah mau serius nih sama gue. Terus gue nanya sama dia, apa alasan kamu mau nikah sama aku? Jawaban dia, gak ada yang karena dia, tapi karena gue. Soalnya kamu sabar, soalnya kamu gak pernah marah kalau aku gini, soalnya kamu gini. Jadi semua yang dijabarin ke gue alasannya karena gue semua, bukan karena dia. Gue langsung kayak, oh ya berarti kamu gak benar-benar sayang sama aku gak bisa nikah sama kamu, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung ngeblok gue. Iya, cukup aneh. Itu kan maksudnya dia sempat nangis sih, nangis gini-gini tuh kayak, kamu kenapa sih gini-gini, aku tuh beneran sayang sama kamu, gitulah belaan gitu kan. Cuma kamu yang gue kenalin sama keluarga aku sebagai pacar, dia bilang gitu kan segala macam. Intinya adalah gue bilang gue gak bisa segala macam. Terus pas dia pulang masih ribut-ribut tuh di chat tuh. Habis itu dia bilang, oh ya udah apa sih pokoknya intinya, oh ya udah kalau memang begitu nggak ada ujungnya, karena dia mau nyari yang serius, dia bilang gitu kan. Dia mau nyari yang serius yang bisa nerima dia, segala kekurangan dia, masa lalu dia. Gue sih nggak mempermasalahkan. Waktu gue bilang nggak sih, so far sih gue nggak pernah ngebahas alasan gue nggak mau nikah sama dia itu bukan karena masa lalu lu, tapi karena alasan lu mau nikahin gue gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Terus ya udah, dia ngeblok gue. Terus bulan April dia nge-unblock. Jadi dia nge-block gue bulan Desember tahun lalu. Setelah 3 bulan dia nge-block gue Desember tahun lalu. Iya. Terus dia nge-unblock gue bulan April. Langsung ngechat? Nggak langsung ngechat. Jadi tuh sebenarnya gue tahu dia udah nge-unblock gue pas gue lagi update story. Dia nge-view. Oh. Terus dia ngomongin story gue. Terus ada usaha ngajak ketemu. Ya itu gue ada ngentiau lagi sama dia memang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu? 2 mingguan lalu. 2 bulan lalu. Sorry, 2 minggu lalu kan jadinya. Oke. Ada nyentiau lagi sama dia 1,5 bulan apa 2 bulan lalu sih. Pokoknya ya udahlah, itulah pokoknya. Ada lagi gue ketemu sama dia.
Oh, oke. Terjadilah itu jatah mantan. Ya udahlah, Udah. kan sama-sama mau. Iya sama-sama mau. Ya kan? Tapi lo tau nggak kenapa abis itu dia sebenarnya udah ngajak gue ketemu lagi, cuman gue nggak mau ketemu lagi gara-gara kan sebelum yang terakhir gue ketemu dia itu yang 2 bulan lalu, itu kan gue sebenarnya beberapa kali ketemu dia kan. Dia bilang sama gue kan single, ternyata dia punya pacar men. Oh, udah punya pacar. Gue dilabrak sama ceweknya. Jadi pas terakhir gue pertemuan itu yang 2 bulan lalu itu, ceweknya ngechat gue marah-marah. Kok dia bisa tahu nomor lo? Dia baca chatnya. Oh, terus dicek-cek lah ya. Dia ngechat gue. Terus ya ceweknya bilang sama gue, si cowok ini tuh sering banget ngomongin, maksudnya kayak banding-bandingin gue sama lu, dia bilang gitu kan. Wah. Padahal cewek cakep men. Oh Nih, iya? mau liat gak fotonya? Oh lah, coba liat. Terus dia marah-marah gitu. Ujuk-ujuk itu udah diceritain lah ya. Wah. Oh, iya. Dia marah-marah gitu. Gitu. Wow. Pacar tuh ya? Pacarnya nih mantan gue. Oh, nggak tahu. Tapi mereka belum nikah kan? Masih pacaran kan? Masih pacaran. Oh. Iya. Gitu. Ini ya gimana ya, kalau udah ketahuan gitu nggak ini juga lah. Kayak ini masih kemarin dia masih ngechat. Oh, masih ya, rutin intens ya. Tapi nggak ketemu lagi karena kan gue. Tapi dia bilang sama gue sih dia udah mutusin cewek itu. Loh, buat apa dia ngasih tahu itu? Iya tapi gue nggak, tetep aja gue sebel banget ya. Anjrit, gue dilabrak sama cewek lu. Gak penting juga anjir. Masalah gini, kalau misalnya gue nggak masalah sih, misalkan pas dia ketemu sama gue dia ngomong punya pacar. Iya. Gitu. Tapi kan dia ngomong sama gue pas ketemu, dia menunjukkan kayak gue masih nunggu lo, gue masih sayang sama lo. Oh, itu salahnya Gue, di situ tuh. iya, karena gue ngerasa aduh lo fake banget sih gitu. Ngapain sih lo ngomong dulu sama gue pas ketemu ini ya, pas setelah putus ya. Lu bilang lo masih nunggu gue, lo sayang sama gue segala macam. Maksudnya lo nggak usah ngomong begitu. Karena pas gue tahu gue jadi males gitu. Iya. Mending bilang aja lu dari awal. Iya, gue punya pacar nih gitu. Capek. Gue cuman pengen jatah mantan doang gitu. Kan ngomong aja ya nggak Iya, sih? betul. Nggak usah inilah bikin orang jadi happy, kayak ngerasa ditunggu kan? Iya. Ya mungkin itu cara dia. Mungkin iya, nggak tahu lah. Ya gitulah intinya. Enak sih. Itulah berarti the bestnya ya. Enggak sih. Hah? Ada lagi? Enggak, yang itu, yang the best gue yang itu, yang FBN gue. Oh, ini beda ya? Beda. Oh, ini pacar deng ya? Mm-mm. FBN itu tapi nggak kontak-kontak. Nggak kontak-kontakan. Kontak enggak. Kenapa? Karena udah nikah itu ya? Gara-gara gue bilang bangsat. Jadi terakhir tuh gue chat dia ngomong bangsat. Terus Terus bangsat dia kenapa, kan ada ujung, maksudnya ada cerita sebelum kata-kata bangsat itu keluar kan? ya gue lupa dulu gara-gara apa, jujur. Tapi gue ingetnya pokoknya kita tuh dia marah sama gue gara-gara gue ngatain dia bangsat. Dia bilang kamu kasar banget. Jadi dia tuh orangnya orang Medan, tapi halus. Gimana ya? Ya maksudnya pembawaan dia Orang halus. Medan tuh, tapi dia memang orangnya, dia sayang sama dia, pokoknya a family man banget. Dia sama ibunya. Jadi dia memang ceritakan karena dia tinggal di antara perempuan. Jadi ibunya sama 2 kakaknya perempuan. Jadi dia biarpun orang Medan tapi Medan alus gitu loh. Ya, Dia ngomong nggak kasar, atau dia mamaku aja nggak pernah ngomong gitu sama aku. Ini aku gini, kok kamu ngatain aku begitu, dia bilang gitu. Oh, dalam tuh ditangkepnya. Jadi tuh dia Medan halus gitu. Melis Medan halus dia ternyata. Oh, Gitu. Jadi Gara-gara gara-gara gue ngomong bangsat doang. Gue lupa sebenarnya itu gara-gara apa tuh sampai gue ngomong bangsat kalau ya. cowok itu baik kan? Baik. Cuma gara-gara bangsat. Aduh. Tapi kadang-kadang jujur gue kadang-kadang suka kangen juga sih, pengen sama dia lagi gitu. Ya udah. Karena kan berkesan kan buat gue. Tapi gue gak enak sama, takut gue. Kok takut? Aduh, dia udah punya bini men. Oh, kalau ya iyalah kalau itu aja. Gue gak enak, kayak yang enak aja. Soalnya gue ngeliat bini tuh baik banget.
Kan gue masih kepo kan. Masa gue tapi bukan pakai IG gue kepo pakai another IG. Second account deh. Gue kepo-kepoin, gue ngeliat bini itu baik banget. Jadi ketika gue ada pikiran, sebenarnya sih kalaupun gue goda dia nih, misalkan gue bilang mau ketemu, gue yakin dia mau ketemu sama gue. Gue yakin sebenarnya dia mau. Karena kan terakhir-terakhir juga dia mau ajak ketemu kan. Maksudnya dia masih mau tetap jalan biarpun dia married. Cuma gue yang nggak mau. Tapi step gue ngeliat IG-nya dia tuh gue kayak ngerasa, jangan dah, istrinya baik. Sekarang udah punya anak juga kan, kasihan gitu, kayak jangan gue nggak tega gitu. Tapi pikiran-pikiran jahat itu ada, asik bergentayangan ke dalam otakku. Ada nggak sih? Ada nggak sih kayak kira-kira ini cowok yang bikin gue turn off tuh di ranjang kayak gimana gitu? Pasti kan ada kan, tiap orang tuh pasti anjing nih orang ngapain coba kayak gini di ranjang. Oke. Berdasarkan pengalaman gue dengan pasangan yang berkesan di ranjang sama gue, yang paling pertama intinya adalah balik lagi tadi, gue tuh suka banget sama cowok yang wangi. Jadi menurut gue itu adalah hal pertama, karena first yang kerasa kan harumanya dulu kan, baru obrolannya kan. Obrolannya enak gak nih, nyambung gak nih, terus ya gitulah, intinya klik apa enggak ketika ngobrol. Ya intinya gitu. Klik ya. Iya, emang sih kalau di ranjang kita cuma diem gitu kan, nggak ngobrol. Tapi menurut gue tuh ngobrol itu salah satu foreplay. Suka ngobrol juga pas foreplay? Enggak, maksud gue foreplay awal, enggak setelah wangi ya. Oke, enggak, maksud gue setelah ketika lo lagi berhubungan lo suka ngobrol atau? Iya. Tapi enggak, maksud gue bukan ngobrol sih. Kalau ngobrol kan kayak serius banget ya. Kayak dirty talk tipis-tipis gitu loh. Kayak misalkan gini ya, semua cewek tuh senang dipuji. Kayak misalkan dirty talk tuh kayak misalkan mantan gue kayak misalkan aduh ini kamu Oke. Got it. Aduh ini kamu gede banget sih, kan gitu kan. Aduh kulit kamu halus banget sih, gitu misalkan gitu. Terus ada suara-suara kecil di telinga, nafas-nafas gitu. Itu tuh salah satu dirty talk menurut gue ya. Nafas itu dirty talk loh. Oke. Terus apa lagi ya? Intinya tadi lu nanya apa? Gue suka kesini begitu anjing. Tadi lu nanya apa? Itu yang bikin turn off. Turn on. Turn off. Turn off. Kok turn off sih? Turn on dan turn off. Turn off kan bau ketek ya. Iya. Kebalikannya kan. Iya. Terus kalau ngobrol pelangga-pelongo gitu. Maksud gue kayak, karena tadi balik lagi tadi kali ya. Gue tuh ngelihat cowok pinter itu kayak wow gitu. Apa ya? Gimana sih? Kayak gue kalau ngeliat cowok pelangga-pelongo tuh menurut gue gak bikin gue nafsu gitu. Oke. Gitu. Blow on gitu. Jadi kalau menurut gue kalau ketika ngobrol nyambung itu salah satu bentuk foreplay buat gue. Oke. Terus gue tuh suka kayak sebelah fingers itu tuh ngobrol-ngobrol santai dulu, nyambungin obrolan dulu, terus nggak langsung jelek gitu, nggak jelek kayak pelukan dulu kayak gitu kan. Terus atau enggak peluk dari belakang. Gue suka banget dipeluk dari belakang, gak tau kenapa. Terus kayak dipeluk dari belakang, terus diendus-endus gitu. Itu salah satu bentuk foreplay favorit gue sih gitu. Dan gue tuh selalu gue sama everyone gue gak pernah cepokan. Why? Karena menurut gue, bukan gak pernah sih, mungkin pernah tapi cuman kayak kena gitu doang. Pernah mau kayak mainin ciuman gitu, tapi gue menghindari. Karena menurut gue ciuman itu bikin makin baper. Menurut gue. Iya, nggak tahu sih, emang iya. Tapi sebenarnya enak tuh kalau efeknya ciuman sih, kayak lebih berkualitas kan. Iya. Tapi itu bikin keterikatan cuy.
Apa iya semua menurut gue, ini menurut gue. Ya ini baru dengar semua. Ini menurut gue. Dan gue juga pernah baca juga sih di majalah kayak yang ya gitu, salah satu yang bikin keterikatan itu adalah cuman yang hot. Wah iya. Iya. Wah sumpah gue baru tahu ini sumpah. Tapi lu ngerasa gitu nggak? Misalkan lu ya itu menurut gue jadi bumbu juga sih. Tapi ya itu part penting ya. Kalau mau itu kan kayak lu lagi coba naikin kan, tapi kayak apa ya? Itu tuh jadi salah satu bumbu dan itu bumbu apa sih? bumbu terkuat gitu loh. Gimana sih? Aduh bingung lah jelasin kayak gitu lah. Ya gitu sih. Ya itu dulu gue sama FBN ku tuh lumayan menghindari tapi gue pernah, tapi nggak yang on banget gitu cuman ya. Karena gue takut makin baper. Gue nggak cuman gitu aja udah baper tipis-tipis. Iya sih. Ya. Oke, terima kasih Rahel. Udah 1 jam pas. Tapi ntar ada beberapa part yang di-cut ya, please banget. Iya. Bahaya. Tenang aja. Terima kasih Rahel udah ada di podcast ini. Semoga semuanya lancar, pekerjaannya lancar, relationship-nya lancar, apapun yang dilakukan lancar. Buat yang udah dengerin sampai terakhir, terima kasih juga. Sorry banget suara gue bindeng. Terima kasih sekali lagi ya buat yang dengerin sama buat Rahel juga. Seru gak sih? Gue tiba-tiba punya ide. Apa? Lu buka layanan kayak konsultasi gitu buat para pria. Nanti gue yang tapi berbayar, men. Lah gue udah punya. Iya gue jalanin. Tapi buat cewek. Buat cowok-cewek. Harusnya lu ada 2 talent. Jadi cowok ngomong sama cewek ngomong sama cowok. Oh gue punya, kalau misalkan ada klien yang cewek, mas saya maunya sama cewek, ada. Oh ada ya. Kalau lu mau bisa gue forward nanti ketika ada. Anjing. Serius nih, beneran serius. Ini kita bahas nanti lah di offer. Oke. Ini sekalian ini ya, berarti promoin ya. Berarti ada ya konsultasi gitu ya. Ada. Udah. Soalnya gue seneng kalau dicurhatin sama orang atau kenapa. Oh iya. Oh boleh kalau gitu. Tolong curhati aku, tolong. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi semuanya. Bye bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.